Oke, mulai jam 1 kita mulai ya. Jadi Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak. begini. Tepat waktu. Iya, Pak. Boleh, Pak. Bagus, Pak. Mulai aja, Pak. Oke, kita sesi kedua. Kemarin kan sudah kita terangkan nih awal masuknya hotel revenue management ke Indonesia itu. Ingat nggak tahun berapa masuk ke Indonesia? Ada ingat? 2000, Pak. 2000-an. Ya, betul. Jadi tahun 2000-an itu masuk ke Indonesia, sedangkan di Amerika itu dari tahun 90 ya. Dulu saya ikut Revenue Academy di Singapura itu, di grup Intercon itu, sekitar tahun berapa ya, 2001 lah ya. Jadi di situ diterangkan bahwa memang karena persaingan pasar, awalnya di Amerika ya, di Amerika itu kita hotel ada namanya aturan hukumnya, undang-undang antitrust ya. Jadi kita tuh tidak boleh saling kartel hotel itu ya. Jadi hotel sesama hotel itu tidak boleh sharing data karena dikhawatirkan nanti akan terjadi kartel. Kartel itu adalah penentuan harga pasar secara tidak fair gitu ya dari pelaku usaha. Misalnya kayak di Singapura ada waktu itu Formula One Grand Prix gitu kan ya. Nah, kalau terjadi kartel itu mereka akan setup harga di harga paling tinggi gitu semua. Nah, itu yang diharapkan tidak terjadi. Makanya di Amerika itu ada undang-undang antitrust, undang-undang anti monopoli. Jadi seluruh perusahaan brandnya Amerika itu kayak Marriott, saya di Marriott itu kita waktu pertama kali jadi GM itu kita harus tanda tangan yang namanya fakta integritas lah ya, bahwa kita tidak boleh yang tadi ya, karena ada undang-undang antitrust. Jadi perusahaan Amerika walaupun dia di berbagai negara dunia, dia mengikuti aturan di negaranya dari Amerikanya. Jadi kalau di Amerika di compliant undang-undang antitrust, semua brand walaupun brand Amerika itu ada di Cina atau ada di manapun, di belahan negara dunia manapun, itu dia harus mengikuti yang namanya aturan hukum dengan konteks hukum dagang di Amerika ya. Jadi ada undang-undang antitrust. Jadi awalnya dari undang-undang antitrust itu, sehingga kalau di Indonesia kita bisa masih saling tukeran tuh kalau hotel-hotel lokal, berapa kamu okupansinya semalam, berapa ARR-nya gitu. Terus nanti kalau ada event misalnya kayak nanti di Mandalika ada event motor balap ya, race. Nanti kalau hotel-hotel di sana tuh bisa saling diskusi gitu, kita kasih harga setup harga segini gitu kan. Nah itu di Amerika dilarang, sehingga perusahaan-perusahaan Amerika yang brandnya Amerika pasti menggunakan antitrust atau anti kartel, makanya dibutuhkanlah revenue management ini. Nah nanti itu ada lembaga independen yang namanya STR Global ya. Jadi STR Global itu dia akan memasukkan harga-harga atau rate dari masing-masing hotel. Jadi kita berlangganan dengan STR, setiap hari kita posting, hari ini okupansi berapa, ARR-nya berapa gitu ya. Nah, nanti kita berlangganan STR, sama STR itu langsung di mapping posisi hotel kita tuh kedudukannya ada di mana di dalam hotel, di dalam wilayah tersebut, tapi tidak disebutkan nama hotelnya. Jadinya sangat fair. Jadi kita bisa mengukur, positioning hotel kita itu berbanding dengan hotel yang sama, di wilayah kita yang sama, kita rankingnya mungkin nomor 3 atau nomor 2 gitu loh. Nah, kita paling bisa nebak-nebak, ranking satunya mungkin si hotel A atau hotel B atau hotel C gitu. Tapi kita tidak tahu apakah hotel tersebut itu, karena kita confidentiality-nya itu ya. Jadi kita tidak tahu yang mana, tapi kita akan bisa nanti meminta sama STR kita di benchmarking-nya di dalam rating hotel yang sama. Misalnya kita bintang 3, tolong di rating dengan bintang 3 yang sama, atau bintang 4 yang harganya bintang 3 bisa didefinisiin. Nah, dari situ makanya kalau hotel-hotel brand luar negeri ya, brand luar seperti Marriott, Accor, itu pasti dia akan berlangganan STR Global ya. Karena STR Global itu dia yang melakukan pendataan okupansinya gitu. Jadi dia lembaga independen. Jadi dia nggak ada kepentingan apapun. Jadi dia akan ngasih angka yang fair, dan kita wajib memberikan data yang sebenar-benarnya ya. Nah, kalau di beberapa hotel lokal Indonesia tuh kalau cuma telepon-teleponan, kadang-kadang masing-masing hotel suka
suka bohongin gitu karena oh ini pakai apa namanya malam ini saya ngakunya 100% padahal kemungkinan mungkin nggak 100% gitu ya. Nah, dengan adanya STR global, jadi datanya diharapkan kita harus komitmen, kita harganya apa namanya datanya harus benar, harus orisinil, tidak ada apa namanya rekayasa dan sebagainya. Karena ini buat kepentingan industri. Nanti dari situ nanti ke depannya kita akan tahu berapa sih positioning kita, berapa harga di kota kita, dan berapa tingkat hunian di kita ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, hotel itu kan mengalami problem sama seperti airline. Jadi kayak airline atau hotel, kalau airline itu kan saat itu dia mau terbang, kalau seatnya kosong, mau tidak mau biayanya sudah terbentuk nih. Afturnya, gaji pilot, gaji stewardess, dan sebagainya. Jadi waktu dia terbang, isi dan tanpa isi, cost-nya sudah terbentuk. Sama dengan hotel. Hotel kalau jam 12 malam hotel itu tidak terisi, cost-nya sudah terbentuk. Tapi kesempatan ngejualnya nggak bisa. Nah makanya itu karena istilah di industri itu namanya perishable. Jadi barang itu cepat expire ya, maksudnya kalau jam 12 nggak laku ya tidak ada kesempatan untuk dijual lagi di hari berikutnya karena udah beda tanggal gitu. Jadi pada tanggal 1 kita jualannya cuma 10, ya cuma 10, kita nggak ada kesempatan lagi tanggal 1 dijual tanggal 2 nggak mungkin gitu kan. Jadi itu karena ada perishable. Perishable itu adalah barang yang mudah expire ya. Maksudnya expire dalam arti tidak bisa terjual di periode selanjutnya. Jadi the common problem in the hotel facings untuk managing ini adalah karena adanya perishable tadi ya. Jadi kalau kita jualan nih pas jam 12 malam, ada kamar yang terakhir yang kita jual, ya harapannya pada saat itu aja gitu. Nah, tidak akan ada lagi nanti misalnya udah keburu ke booking 100% nih. Tiba-tiba ada bookingan yang ke 101 dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, tapi kita udah jual 100% itu harganya jauh lebih murah, nah kesempatan itu selesai gitu ya. Nah, makanya revenue management itu adalah kita menganalisa nih, kapan kita jual harga mahal, kapan harga jual murah, terus kapan melakukan promosi dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan, pada kamar terakhir yang dijual, kadang-kadang ada tamu yang booking. Yang booking minta minta check-in tapi kamar dalam kondisi udah 100% penuh. Padahal yang kamar yang ke 101% itu adalah kamar yang mungkin orangnya mau bayar lebih mahal, misalnya FIT gitu ya. Tapi itu karena kesempatannya sangat terbatas. Nah, makanya jadi seorang revenue manager, director of revenue, atau e-commerce itu biasanya per 3 jam dia akan membaca situasi di pasar. Bacanya dari platform tadi yang pernah saya ceritakan, masih ingat dulu channel manager. Ada yang ingat nggak apa namanya channel manager? Ada yang tahu channel manager apa? Channel manager apa? Ada yang tahu nggak? STR ya, Pak? STR ya? Channel manager tuh jadi itu ada satu alat untuk menampung semua OTA ya. Jadi ada Traveloka masuk situ, tiket.com masuk, Expedia, booking.com. Nah, channel manager itu yang memanage permintaan dari platform OTA. Nah, dari OTA itu, misalnya OTA-nya kita contracting 10 OTA ya. Ada ada Traveloka, ada tiket.com dan sebagainya. Nah, dari 10 itu masing-masing hotel dikasih allotment atau dikasih jatahnya 10 kamar gitu ya. Misalnya Traveloka 10 kamar, tiket.com 10 kamar untuk jualan ya. Nah, kalau dengan channel manager itu dia akan automatically waktu Traveloka udah capai 10, misalnya dia mau nambah lagi, dia akan ngambil jatahnya OTA yang lain. Nah, kalau zaman dulu hotel-hotel, ada beberapa hotel masih sekarang yang hotel lokal, itu tidak menggunakan channel manager. Jadi dia akan repot, dia harus buka tutup. Jadi dia buka Traveloka dulu, terus buka lagi tiket.com, rubah harga di sana, rubah harga di sini. Nah, kalau channel manager, sekali kita setup harga, itu langsung ke semua platform berubah. Jadi harganya akan sama, tiket.com sejuta, di Traveloka sejuta, yang saya dulu istilahkan parity ya. Kalau parity itu harga harus sama di semua platform.
Karena kalau harganya nggak sama, nanti OTA akan komplain kenapa dijual di Traveloka lebih murah, kenapa di tiket.com lebih murah. Nah, tapi masing-masing OTA itu akan menjual ke konsumen terakhirnya, ke tamu-tamunya itu biasanya dia ngasih diskon lagi ya. Jadi mungkin harganya sama, dari kitanya ngasih ke semua platform 1 juta. Tapi mungkin Traveloka pengen dapat volume gede, dia kurangin komisinya dia gitu, kasihin ke tamu, dikasih cashback misalnya diskon tambahan gitu. Sebenarnya agak rugi adalah si Travelokanya karena margin keuntungan akan menjadi kecil kan karena dia kasih diskon balik gitu ya. Tapi bagi hotel harganya kan harus tetap sama. Jadi kita harus ngasih satu harga untuk semua platform ya di dalam channel manager. Untuk poin ketiga adalah no matter what public rate setup. Kadang-kadang memang harga itu kan fluktuatif yang mengikuti demand ya, seperti yang pernah disampaikan kemarin. Kadang-kadang kita harus lihat kalendernya nih, misalnya bulan depan, kalau misalnya Bali dalam kondisi normal ya, bulan depan misalnya ada conference, waktu itu ada IMF conference, IMF itu conference-nya sampai 5.000 pack, 5.000 tamu gitu loh. 5.000 tamu which is satu ballroom, katakan yang paling gede, misalnya dulu tuh di Sheraton Lagoon, sekarang tuh namanya Westin Nusa Dua ya. Di situ misalnya bisa nyampe 10.000 tamunya. Tapi kan kamarnya hanya paling banyak misalnya 300 kamar gitu kan. Berarti kan nanti peserta meeting itu, MICE itu akan pindah atau mungkin di hotel-hotel lain sekitaran Nusa Dua, atau mungkin di luar dari Nusa Dua, dari ring 3-nya, ring 4, dan sebagainya. Nah, kita bisa setup harga tuh dari situ. Nanti tanggal segini ada conference IMF, kita akan setup harganya misalnya di bar 1 atau di bar 5 atau di bar 7, nanti ngikutin dari kondisi market. Oke, terus yang keempat, kadang-kadang kita juga problem ya. Jadi kita udah jualan nih, kita pengen ada event misalnya IMF tadi gitu ya. Orang udah pada booking tapi belum payment ya. Nah, pas giliran hari H-nya ternyata banyak cancellation, ada yang cancel. Biasanya kita hotel melakukan strategik yang namanya booking guaranteed ya. Jadi kalau tanggal-tanggal yang memang udah tanggal-tanggal favorit, kita harus di ini ya, harus di rate-nya harus benar-benar dijagain tuh. Jadi harus misalnya 3 hari harus dia guaranteed dulu payment-nya. Kalau nggak guaranteed, kamarnya akan dirilis, akan dijual ke orang lain gitu ya. Nah, ini adalah strategi bagi revenue management untuk memastikan bahwa kamarnya itu terjual. Jangan sampai nanti giliran hari H-nya kamarnya nggak kejual gitu ya. Nah, itulah tugas dari seorang revenue manager, director of revenue, atau e-commerce. Dia harus ngejagain, memastikan bahwa pada hari H peak season itu semuanya materialize, jadi duit, jadi revenue gitu loh. Jangan sampai orang booking tapi giliran hari H-nya cancel atau sebagainya. Karena kesempatan untuk dapetin tamu lagi pada saat cancellation itu belum tentu waktunya cukup. Jadi kadang-kadang pas hari H-nya nggak 100%, padahal harusnya 100%. Oke. Lanjutnya. Ya. Ada yang tanya? Ya, nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Jadi proses revenue management itu adalah dari koleksi kita mengkolek data tadi ya, dari data kita kolek, data-data kompetitor, tadi kan data dari forecast kita 3 bulan atau 1 bulan ke depan kapan rame-ramenya, kita kumpulin, kita agregat, kita analisa. Kita dari analisa itu kan ketahuan nih kira-kira 7 hari ke depan okupansi kita berapa, 1 bulan ke depan berapa, 3-month forecast-nya berapa, 3 bulan. Biasanya kita umumnya hotel nyampe ke 3 bulan ya, 3-month forecast. Dulu kan kalau di Bali, orang ke Bali dari Eropa kan bookingnya jauh-jauh hari ya, biasanya 3 bulan sebelumnya. Tapi kalau orang Indonesia di domestik mungkin 2 hari atau 1 minggu atau mungkin one day, same day reservation ya. Nah, dari pola-pola tamu tersebut kita bikin analisanya nih. Modelnya leisure kan tadi ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Kamar ke 3 bulan itu apa aja. Nah, itu harus dianalisa. Nah, nanti si sales melakukan sales call tuh ke market-market yang akan datang 3 bulan ke depan. Jadi kasih tahu targetnya leisure itu grupnya, misalnya grupnya Holland, grupnya Rusia, Russian market, Australian market. Nah, nanti biasanya si sales yang akan melakukan sales call ke Australia, ke mana kalau di Bali ya. Nah, dari
dari analisa forecast itu, maka dibuat keputusan kira-kira nanti strateginya seperti apa, terus distribusinya seperti apa. Nah, distribusi itu dibagi-bagi ya. Sebagian ada yang jual di channel manager, yang di platform OTA, sebagian dari target sales manager, dan sebagian lagi menjadi target dari front office ya. Misalnya front office di depan itu setiap tamu yang datang harus menjadi stay ya, jangan sampai dia salah strategi harga, tamu udah go show di depan hotel, nggak bisa diterima gitu, atau karena harganya kemahalan atau sebagainya ya. Nah, jadi inilah satu kesatuan revenue. Nanti itu kita ada namanya revenue meeting nih, setiap minggu sekali itu ada revenue meeting, dipimpin langsung oleh revenue manager. Di situ ada GM, ada director of sales, ada juga departemen lain seperti F&B, front office manager dan sebagainya. Nah, dari situ revenue manager akan bilang, ini forecast seminggu segini, forecast sebulan dan 3 bulan. Nah, dalam seminggu atau sebulan ini kira-kira kita bisa achieve nggak nih budgetnya gitu. Kalau kita bisa achieve ya bagus, tapi kalau nggak bisa achieve nanti si revenue manager akan bikin tugas nih ke sales. Oke, sales, kita kurang 1.000 room night gitu ya. Si sales manager akan bagian lagi sama tim salesnya. Untuk ngejar 1.000 room night itu dibagi-bagi, misalnya 3 orang sales, 1 orang 300 kamar, 300 kamar, 300 kamar. Terus front office juga kasih tugas, apa yang harus ditugas sama front office? Misalnya harus, yang tadi saya bilang, setiap tamu yang datang, dikasih rate yang orang pasti akan memilih stay dibanding dia compare ke hotel lain. Jadi kita pastikan tamu yang udah datang itu kita harus grab marketnya, jangan sampai marketnya itu hilang gitu ya. Dari revenue meeting itu kita juga membahas forecast minggu lalu. Nah, minggu lalu itu gimana forecastnya? Misalnya minggu lalu itu kita forecast kan 70%, tapi actualnya kenyataannya di minggu ini ternyata hanya 65%. Nah, kita review kenapa kita below 5%. Oh, ternyata ada grup yang cancel. Oh, ternyata ada yang postpone ke tanggal the next weeks atau the next following month ya. Jadi, yang saya bilang itu kan kadang-kadang terjadi pergerakan atau pergeseran atau shifting ya tanggalnya. Nah, disitulah kegunaannya si revenue manager menganalisa. Nah, bagi leads atau tadi leads ya istilahnya, kalau leads yang udah confirm, grup yang udah confirm disebutnya leads ya. Misalnya dia postpone atau delay, itu harus dikejar sama salesnya tuh. Kenapa dia delay? Pastiin delay memang karena internal perusahaan, bukan pindah ke hotel lain ya. Nah, kalau ke pindah ke hotel lain itu menjadi challenging tuh. Kenapa kok bisa kalah kita bidding sama hotel lain? Bisa juga karena harganya atau karena commission dan sebagainya ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Banget, Pak. Jelas. Sip. Jelas, Pak. Oke, thank you. Lanjut. Agak lama. Oke. Nah, ini adalah revenue manager lever. Lever itu pengungkit atau yang umumnya menjadi jadi main indicator-nya ya. Jadi yang pertama nanti kamu terbiasa kalau di revenue management itu ada istilah yield atau yielding gitu biasanya. Yield itu istilahnya seperti ini kan, kamu yang pernah saya ceritakan kemarin ya. Ada 2 GM yang melakukan strategi. Dia strategi mengejar volume. Yang penting jumlah kamar okupansinya tinggi, harganya lebih rendah, dia nggak apa-apa, dia pengen kejar itu ya. Atau dia ngejar yield, mengejar harga jualnya. Jadi misalnya yang satu okupansinya 100% di harga 900.000. Tapi yang satu cuma 90% di harga 1 juta. Nah, nanti secara total gedean yang mana nih? Nah, biasanya kita seorang GM itu melakukan yielding kalau kita udah melihat market kita demand-nya banyak nih. Misalnya kita udah dapat nih secara okupansi ya, udah 50% okupansi udah dapat nih, kemungkinan nih ada grup-grup lagi nih. Nah, kita naikin harganya, naikin ke bar. Nah, kita nyuruh ke front office manager, tolong naikin ke bar 5 atau bar 7 gitu kan. Makin naik barnya itu makin harganya makin mahal ya.
Nah, nanti si front office manager itu akan setup ke anak-anak front desk. Oke, setiap tamu datang, kasih di harga bar 5 dulu. Kalau dia nawar, turunin bar 4 gitu ya, sebagainya. Nah, jadi nanti akan terjadi suatu prioritas strategik, mau main yield, atau mau main volume ya, volume base atau okupansi. Nah, yang selanjutnya, dari dua kategori ini, yield atau volume atau harga itu, ada lagi kita menggunakan pola marketingnya. Nah, sekarang ini tuh semua hotel yang udah, terutama international chain ya, dia akan gempur di digital marketing. Kita sudah meninggalkan marketing tradisional. Jadi sekarang itu udah menggunakan semuanya digital marketing. Jadi antara OTA nanti dengan digital marketing itu ada satu kesatuan. Nah, kita bisa kerjasama dengan beberapa platform ya. Misalnya saat ini saya di Marriott kerjasama sampai ke Shopee, terus apalagi ya, JDID, Tokopedia gitu. Walaupun itu platformnya, marketplace-nya awalnya bukan traveling atau hotel ya. Tapi itu membuka channel distribusi, semakin banyak kita punya channel, kemungkinan menjualnya kan akan semakin besar ya. Nah, nanti selain nanti ada revenue management, ada kita grup lagi namanya digital marketing. Nah, dua bagian ini saling kerjasama nih, saling berkomunikasi. Si digital marketing akan tanya, kamu si revenue management targetnya apa, segmennya siapa, harga di mana. Nah, nanti marketing dia akan mapping marketnya. Oh, jadi akan yang diambil marketnya Jakarta, Surabaya, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan. Terus kelas umurnya, tamunya 30 ke 50 gitu kan ya. Oh ya kan, di Marriott itu kita punya brand masing-masing punya karakteristik berbeda ya. Kalau luxurious kan kita punya JW Marriott, ada St. Regis, ada Ritz-Carlton dan sebagainya. Tapi ada kelas yang di bawahnya atau kelas yang milenial kayak Moxy ya di Bandung. Kalau di Indonesia baru satu, Moxy, di luar negeri udah banyak. Atau Fairfield seperti saya, atau 4 Point. Nah, itu segmennya beda-beda tuh. Nah, jadi kita mengikuti segmen yang kita punya brand ya. Misalnya saya segmennya kelasnya umur 25 sampai 35 gitu, yang kemampuan daya belinya misalnya stay-nya 700 sampai 1 juta. Nah, sama si marketing itu akan di strategiknya akan benar-benar di mapping gitu. Jadi kita kalau zaman dulu kan kita bikin iklan di radio, iklan di newspaper itu kan nggak jelas target marketnya tuh kayak kita nembak di dalam kegelapan, jadi nggak jelas yang mau dituju siapa gitu. Nah, dengan digital marketing ini sekarang definisi marketnya jelas gitu loh. Ini saya marketnya adalah kelas milenial atau kelas yang profesional eksekutif, harganya segini, tipenya orangnya begini. Jadi itu disesuaikan dengan konteks dan konsep hotelnya gitu. Jadi nyambung gitu loh. Nah, kalau hotel yang lain mungkin tidak sedetil itu gitu ya. Nah, digital marketing juga nanti yang membangun guest comment-nya gitu loh. Jadi kita biasa nanti tuh setiap tamu check out itu akan secara by system randomly akan dikirim guest comment. Nah, dari guest comment itu adalah nanti juga mapping untuk melakukan strategi balik gitu loh. Misalnya gitu, ada beberapa tamu yang kelasnya salah kelas itu loh. Dia mengharapkan dapat nilai jasanya atau begini ya, dia nganggap semua Marriott itu luxurious gitu. Ternyata kan Marriott itu ada brand-brandnya, ada brand yang kelas core atau standar, atau kelasnya milenial, atau kelasnya baby boomer, luxurious dan sebagainya. Nah, ada yang market yang salah grab gitu loh. Nah, di situ ketahuan nanti dia value for money, misalnya dia ngerasa udah bayar 1 juta, tapi dia pengen dapat nilai servisnya kayak di JW Marriott yang harganya 3 juta, 4 juta, ya itu salah market gitu kan. Sekarang kita dengan kondisi level brandnya kelasnya core atau standar, emang harganya lebih mahal, tapi ekspektasi si tamu ini ngarepinnya kelasnya luxurious gitu, misalnya kayak Ritz-Carlton, JW, St. Regis, dan sebagainya. Nah, salah market itu juga akan mempengaruhi kan guest comment kita ya, nanti guest comment-nya jadi jelek gitu loh sebagainya ya. Jadi make sure kamu harus harus pahami ini adalah 3
poin dari revenue management ya. Tadi yielding, pricing, dan marketing ya. Next. Nah, ini adalah tipe-tipe rate yang ada di hotel ya. Nah, biasanya kalau ada istilah rake rate atau publish rate itu adalah harga yang paling mahal tuh. Nah, ini biasanya publish rate itu harganya ditentukan waktu kita bikin hotel. Misalnya kita bikin hotel investasinya 1 kamar 1 miliar gitu ya. Di Jakarta atau Surabaya, kalau harganya 1 miliar untuk ngebangun 1 kamar, berarti dengan tingkat okupansi 60 misalnya dari strateginya, berarti kita harus jual di harga 1 juta misalnya. Nah, 1 juta itu jadi publish rate. Nah, induk dari semua rate itu adalah di publish ya. Jadi pertama dari publish atau rake rate yang pertamanya, ranking pertamanya. Nah, nanti turunannya tinggal modelnya discounted. Misalnya corporate rate biasanya 30% dari publish. Misalnya publish-nya 1 juta, 30% dari publish, berarti misalnya harganya 700 buat corporate. Nah, itu berjenjang akan begitu terus ya. Jadi rake rate atau standar rate, istilahnya American biasanya menyebutnya rake rate, Eropa standar, tapi umumnya Amerika dan Eropa nyebutnya publish ya. Jadi memang beberapa hotelier berbeda istilah ya, tapi sama, message-nya sama. Rake rate, standar rate, atau publish rate adalah harga yang paling tertinggi, di mana harga tersebut datangnya dari nilai investasi di awal ya, waktu investasi yang tadi saya ceritain. Untuk membangun 1 kamar, 1 room key, dibutuhkan 1 miliar. Dengan tingkat hunian 60%, diperkirakan harga jual yang bisa nutup balik modalnya, yaitu harganya 1 juta. Nah, itu 1 juta itu jadi publish. Nanti turunannya ke bawah, corporate, ada travel agent tuh pakai diskon aja, tinggal diskon. Misalnya 30% adalah corporate rate, terus 40% adalah travel agent dan sebagainya ya. Yang kedua, corporate rate yang pernah saya ceritakan. Corporate rate itu rate yang dimana kita ada istilahnya negotiation rate ya. Jadi kita kerjasama misalnya sama Coca-Cola, sama FedEx. Jadi dari grup-grup besar itu kalau mau ngirim tamunya, kita kasih kontrak 1 tahun. Zaman dulu kontraknya statis ya. Statis itu 1 tahun sama. Tapi sekarang udah modern nih. Beberapa hotel menggunakan dynamic juga gitu loh. Nggak OTA aja, tapi kontrak rate juga dynamic, ngikutin dari okupansinya ya. Jadi kalau corporate itu adalah contracting dengan perusahaan-perusahaan ya, kayak tadi misalnya kita sama Ericsson, FedEx, pokoknya perusahaan-perusahaan besar kita bikin kontrak untuk 1 tahun. Misalnya kontrak rate-nya kalau statik, kalau harganya statik, misalnya tipe superior 700, tipe deluxe 800, itu statik ya. Tapi kalau yang dynamic, nanti pakai bar, jadi ngikutin okupansi. Jika okupansi 70%, waktu tamu tersebut check-in dapat harganya X gitu. Nah, ini memang agak ribet nantinya hitung-hitungannya. Tapi sekarang di dunia modelnya udah dynamic, yang rate static, ya beberapa hotel masih gunakan, tapi udah mulai berubah ya. Nah, selanjutnya ada istilahnya ad hoc rate. Nah, kadang-kadang kita sebagai GM di satu sisi, misalnya nyampe minggu kedua, tingkat hunian kita masih jauh di bawah okupansi nih. Terus kita perlu grup. Nah, ini ada orang nawarin grup nih. Ini Pak ada grup bisa kamarnya 100 kamar, cuman budgetnya cuman 500.000. Biasanya kita jual misalnya 700. Nah, biasanya GM akan berpikir nih, kalau kita ambil, di satu sisi akan nurunin ARR, tapi di satu sisi kita perlu juga volume, kita perlu juga revenue gitu. Nah, biasanya kita kasih ad hoc rate-nya. Ad hoc itu rate pada saat itu doang ya, nggak bisa dipakai lagi berulang-ulang. Oke deh, saya kasih ad hoc rate 500.000 ya, tapi untuk event ini aja gitu. Jadi ad hoc adalah rate yang sementara, hanya pada satu event tertentu. Special one time doang, nggak dikasih berulang lagi. Tapi ini harus hati-hati juga nanti kalau kamu sekali ngasih ad hoc, terus harga itu tembus ke market, nah nanti market minta ad hoc harga juga. Nah makanya kalau ad hoc itu harus ada confidentiality. Nah cuman kan kadang-kadang orang kita untuk jaga confidential agak susah nih. Harga ad hoc bisa nyebar kemana-mana. Nah itu yang jadi problem nih. Jadi harus hati-hati ngasih ad hoc rate ini. Nah yang selanjutnya adalah group rate ya.
Group rate adalah kalau rate-rate yang orang mau ada meeting, ada kamarnya, ada meetingnya, ada coffee break-nya, ada dinnernya. Nah, ini tuh nanti kalau kamu training atau di job training di sales atau di banket, nanti harganya itu akan dibagi-bagi tuh. Misalnya harga package-nya 2.500.000, kamarnya 1 juta, lunch-nya misalnya 250.000, dinnernya 300.000, coffee break-nya misalnya 75. Nah, itu group rate. Jadi rate-nya itu dibagi-bagi berdasarkan masing-masing revenue-nya ya. Nah, group rate itu kan sama. Jadi biasanya kita bikin aturan. Jika jumlah kamar misalnya 20 kamar itu disebutnya grup gitu ya. Tapi dia ngambil meetingnya, ngambil lunch, dinner, dan sebagainya itu masuk ke group rate. Nah, misalnya di bawah 20 nggak dimasukin ke grup, tapi masuk misalnya ke corporate atau ke mana ya. Nah, selanjutnya itu adalah harga, ini apa nih ketutupan nama ini. Bentar. Jadi ini apa ya? Advance rate atau apa nih ketutupan? Oh ya, biasanya kita bikin advance purchase atau early bird ya. Nah, early bird atau advance purchase juga itu strategi dari si revenue management tuh. Misalnya kita ngelihat 2 minggu atau 3 bulan ke depan ada tanggal-tanggal yang kosong tuh ya. Kamu kan suka dengerin nggak? Oke, kalau book now, kamu dapat harga cuman 500, biasanya 1 juta. Stay-nya tapi nanti 3 bulan ke depan. Nah, itu ada strategi. Dia untuk ngisi bulan-bulan kosong, dia bikin namanya advance purchase ya, atau early bird. Jadi kita bikin package untuk mengantisipasi kekosongan di bulan depan atau di 2 bulan ke depan gitu ya. Atau stay for 3 and pay for 1 juga sama itu. Jadi misalnya di weekend-weekend itu ada yang sepi, banyak hotel-hotel melakukan packaging kayak gitu ya. Stay for 2, bayar sekali gitu ya. Tinggal 2 malam tapi bayarnya semalam. Nah, itu adalah contoh-contoh dari strategik dari revenue management. Waktu mau naikin okupansi, waktu low okupansi dia bikinin package-package itu. Nah, package-package itu tuh nanti bisa kita kerjasamakan dengan digital marketing atau dengan platform OTA ya. Di OTA nanti kita bisa bikin istilahnya package, tapi tidak berlaku untuk semua OTA gitu bisa. Atau untuk berlaku untuk seluruh OTA bisa gitu ya. Tinggal tergantung nanti mana yang paling kuat jualannya nih antara OTA itu. Kalau bisa Traveloka lebih kuat, kita bisa eksklusif dengan Traveloka, tapi dengan catatan Travelokanya bisa menghasilkan misalnya production room-nya 10.000 gitu atau 5.000 gitu. Nah, itu baru kita bikin kontrak ya. Selanjutnya insentif rate itu kalau ada kerjasama ya kita dengan kartu kredit, kayak misalnya Amex atau Mandiri, kita bikin event. Nah, biasanya itu ada 2 tuh, diskonnya itu bisa di reimburse ke si card center-nya, misalnya sama Mandiri, bagi Mandiri card holder tinggal 2 malam bayarnya 1 juta, diskonnya misalnya 40%, jadi misalnya jadi 600.000 gitu ya. Nah, si 40%-nya itu tuh biasa dibagi 2 tuh. Jadi si banknya nanti bayar ke hotelnya 20%-nya atau 40%-nya dibayar hotel tergantung kemampuan atau kekuatan hotel dalam negosiasinya dengan si card center-nya ya. Jadi nanti itu juga bagian dari strategi kita melakukan supaya kamarnya laku nih. Jadi package-package-nya harus ditata sedemikian rupa yang menarik. Jangan juga kebanyakan paket nggak menarik, itu juga harus di-eliminate ya. Kalau paketnya nggak menarik, nanti harus dikeluarin. Nah, yang terakhir yang sering saya bilang nih, ada yang namanya BAR ya. Base Available Rate ya. Nah, BAR itu tuh kegunaannya ya yang dynamic price itu, dynamic rate itu ya. Jadi nanti saya ngasih ke si front office manager, jika okupansi sudah 70%, tolong harganya naik ke bar 7. Gitu. Bar 7 tuh misalnya harganya 2 juta gitu ya. Bar 5-nya misalnya 1 juta gitu ya. Nah, jadi bar ini tuh untuk sebagai pedoman bagi para front office manager, reception, pokoknya anak depan, anak sales, anak kita semuanya yang orang hotel kalau ketemu okupansi segini jualnya di bar segini ya gitu. Nah, itu juga untuk meningkatkan penjualan.
Tapi giliran okupansinya rendah, mungkin dimulai dari bar 2, bar 3. Terus kalau okupansinya naik, yang kemarin minggu lalu saya cerita, dulu saya di Swiss Bell di Pondok Indah, itu pick up tamu tuh baru mulai banyak di OTA itu mulai dari jam 3 gitu. Jadi modelnya orang check-in itu di jam 3 baru booking gitu. Nah, di jam 3 tuh berudul orang booking. Nah, pas di situ kita harus setup harganya naikin tuh. Karena udah mulai demand-nya naik. Tapi hati-hati, kita lihat juga tetangga, lihat juga kompetitor. Kompetitor apa yang dilakukan sama dia. Kalau dia melakukan kenaikan harga, kita make sure spread-nya, beda harganya selalu dijaga ya. Misalnya saya dulu tuh saya kompetitornya, saya di Swiss Bell Pondok Indah, kompetitor saya Mercure, Simatupang gitu ya. Saya sama Mercure bedanya, misalnya harganya saya bedain 50.000 atau 100.000. Make sure setiap Mercure melakukan kenaikan, kita lakukan kenaikan juga gitu. Jadi kita benchmarking terus sama si Mercure gitu. Atau Aston Simatupang saya tutup, ada 3 hotel itu yang jadi parameter gitu. Nah, kita harus selalu mantau itu. Nah, itu kerjanya revenue manager tuh, mantau harga-harga. Dia akan ngecek okupansi berapa sekarang, harga berapa. Nah, dia maintain gitu ya. Nah, ini juga kemampuan seorang revenue manager yang baik. Kadang-kadang malam hari pun dia masih melakukan kontrol itunya ke sistem. Udah berapa nih okupansi. Jadi kadang-kadang dia nyampe rumah pun masih buka laptop, dia rubah-rubah harga lagi supaya dapetin semaksimal mungkin penjualan ya. Sampai di sini ada yang ditanya nggak? Jelas, Pak. Belum, Pak. Aman, Pak. Belum, Pak. Bisa dipahami ya? Pak. Oke. Nah, ini yang saya ceritakan, ini contoh dari dynamic bar rate ya. Tadi yang saya bilang kan di bar 5 itu kita jual waktu okupansi 70 ya. Ini di sini 76 sampai 100 jual bar 5. Misalnya bar 5 itu harganya yang paling mahal ya. Dan yang bar 1 harga yang paling murah gitu ya. Bisa jadi bar 5 ini adalah recreate atau publish rate bisa aja gitu. Tergantung hotel masing-masing sih menentukan, nggak ada keharusan ininya ya. Tapi kita bikin pagar-pagernya gitu loh. Jadi si orang front office manager, front desk, orang sales, even orang F&B pun tahu bahwa ini okupansi sekarang segini berarti harganya bar 5. Nah, okupansi juga digunakan oleh F&B adalah untuk mereka besok prepare breakfast ya. Ini kira-kira sekarang udah okupansi 70%. Satu kamar mungkin diisi 1,2 ya. Maksudnya bukan satu orang, kenapa nggak bulat? Karena jumlah kamar itu kan ada orang yang single, ada yang double gitu ya, yang stay-nya ya. Kalau waktu dibagi jumlah kamar itu kadang-kadang kita nggak bulat gitu, nggak pas 2 orang. Jadi istilahnya 1,2, 1,5 gitu. Ada yang 2 juga ada gitu loh. Tapi kecil, kalau yang banyak 2 berarti yang grup-grup tuh. Di atas 2 tuh grup-grup. Kalau yang hotel bisnis kayak di Jakarta itu rasio number of density-nya atau double okupansinya kita 1,2, 1,3. Nah, 1,3 dikali jumlah kamar, itulah yang harus di-prepare besok pagi breakfast-nya sama si chef. Si chef harus nyiapin nih, hari ini misalnya kamarnya 100 ya. Okupansi 70. Berarti kan kamar yang terjual 70 ya, benar nggak? Nah, dari 70 itu dikaliin dengan rasio tadi 1,2. Berarti totalnya bukan 70 orang besok yang makan. 70 plus yang 0,2 itu ya. Mungkin katakanlah 89 atau berapa. Nah, si chef akan prepare tuh besok breakfast-nya buat 89 orang. Nah, kita harus mastiin si restoran manager, kita sitting capacity di restorannya berapa banyak. Misalnya sittingnya cuma 60. Nah, kita harus lihat nih tipe market kita meeting nggak. Kalau orang meeting kan biasanya diserentak ya. Breakfast-nya pasti serentak karena kan jam meetingnya udah pasti, jam 9. Berarti dia sebelum jam 9 dia harus breakfast kan. Nah, berarti ada jam-jam peak hours bagi restoran dan kitchen di jam 8-an gitu ya. Nah, di jam 8 dia harus prepare, pastiin yang jam 7 lebih cepat gitu loh. Breakfast-nya supaya sitting-nya dapat. Ini terjadi kayak di Ibis Trans Studio Bandung ya. Ibis Trans Studio Bandung itu kamarnya 600 kamar. Kalau satu kamar isinya satu orang kan 600. Padahal kan okupansi tadi saya bilang bisa 1,2 atau 1,3 gitu ya.
Nah, sedangkan dia sitting capacity-nya hanya 300. Yang dilakukan oleh Ibis Trans Studio adalah dia melakukan pembagian jam breakfast. Jadi waktu kita check-in tuh kita kasih tahu Bapak grup hijau ya, green ya, dikasih gelang di. Kalau grup hijau breakfast-nya jam 7 sampai jam 8, Pak, gitu kan. Nah, kalau lewat dari situ Bapak harus ngantri sepanjang ada kosong bisa masuk, kalau enggak ya nggak bisa, harus pastiin Bapak harus jam segitu karena penuh gitu kan. Terus yang gelang merah jam 8 sampai jam 9 gitu. Nah, itu adalah satu strategi untuk ngakalin kalau hotel kita sitting capacity-nya kurang. Nah, cuman akan menjadi problem tuh kalau hotel-hotel yang tidak terlalu punya banyak fasilitas lainnya, terus sitting capacity-nya tidak sesuai dengan jumlah tamunya, itu akan problem. Banyak strategi untuk ngakalinnya, tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Yang selanjutnya sesudah ini masih basic-basic ya, jadi kamu nanti ini masih basic ya, nanti mulai rada-rada ngitung mungkin di pertemuan ke-5, ke-6 ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya grup kelas C dan kelas D? Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Yakin jelas? Iya, jelas, Pak. Oke. Oke, kalau ini nanti ada assignment-nya. Jelas, Pak. Oke. Nanti ada assignment-nya di ini ya, di mana tuh di retail. Gampang, saya yang penting ada assignment-nya hanya mudah. Ya, apa yang saya sampaikan tadi nanti ada di sana assignment-nya. Materinya juga ada di retail dan ada di YouTube. Kamu bisa subscribe di YouTube-nya saya ini di presentation. Di situ materi-materi selain revenue management, materi seminar saya ngajar di beberapa workshop juga ada. Kalau kamu mau belajar bisa ambil dari situ ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ketua kelas, tolong saya lupa tadi di chat, di absen ya. Abi, Pak. Ya, Pak. Di chatnya tadi itu di absen. Jadi kelas C sama kelas D dibikin satu itu aja ya. Absensinya di situ. Di mana, Pak? Di chat, di grup chat ada ya? Terus saya tulis tuh di sini. Terus saya ketik di grup chat. Ada nggak di situ grup chat? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Dibikinnya kelas C dan kelas D. Siapa yang hari ini join? Habis itu ada assignment-nya di retail ya. Oke, any question so far, teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian? I think it's enough. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Jelas ya? Kalau jelas, absensinya tolong dibikin aja nanti. Ketua kelas ya, siapa tadi? Siapa kelasnya? Fernando sama siapa ya? Kelas Kevin, Pak. Rico ya? Kevin, Pak. Kevin, Pak. Ya, Kevin ya. Tolongnya dibikin itunya, apa namanya? Absensinya ya, per ini ya. Nanti tolong di WA ke saya, itu siapa namanya? Ketua kelasnya ya. Materinya saya share di ini juga deh. Mau ngapain? Oke, materinya udah saya share juga di grup chat ya. Oh, siap. Oke. Oke, kalau nggak ada, see you next week ya. Thank you for your attention. Yuk, Pak. Terima kasih, Pak. Boy, Terima kasih, Pak. Ketua kelas jangan lupa absensinya di WA ke saya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Yuk.